Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita saat ini diberkati Tuhan, amin. Karena Tuhan telah menjadikan kita orang-orang yang berkemenangan di dalam Dia. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara, kita mau bangkit berdiri, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Allah yang setia, Dia yang sudah berjanji dan Dia akan setia menyanggupi semuanya itu. Dialah Tuhan kita yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu mari kita berikan hati kita, penyembahan kita yang setulus-tulusnya hanya bagi Tuhan. Dia yang sudah memberkati kita, Dia yang sudah menolong kita, bahkan Dia yang sudah menyelamatkan kita. Kita bersyukur, pengharapan kita yang pasti datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Kita mau percaya kepada Tuhan, Allah yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik dan sangat teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kita mau hidup karena kita percaya Dia yang berjanji setia selalu. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Sama-sama kita mau katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang Saudara siap terima kemenangan dari Tuhan? Dia yang berjanji Dia akan menepatinya. Sama-sama kita mau katakan, kita hidup karena kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Dia yang berjanji setia. Kau yang berjanji setia. Oh, pengharapan kami Tuhan, selalu ada di dalam-Mu. Saya diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak pantang menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Kita tahu siapa yang pegang hidup kita, amin. Hanya Yesus. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat
ya Tuhan, kami adalah umat-umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Karena kami tahu kemenangan yang sejati sudah Kau anugerahkan bagi kami. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami mau masuk di dalam pelataran-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur yang melimpah. Karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Kami mau bersorak-sorai karena janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan tergoyahkan. Karena Yesus selalu ada di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berapa banyak yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan? Kalau kita bisa bernafas semua karena anugerah Tuhan, amin. Kita masih bisa beribadah semua karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa bergerak saudara, kita masih bisa bekerja, melayani Tuhan, melayani keluarga. Itu semua karena kasih setianya dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita katakan kasih setiamu ya Tuhan nyata bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan
bagi setiap kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami mau tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau Tuhan yang mengatur semuanya. Yang terbaik yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hidup kami hanya ditentukan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak akan terintimidasi dengan dunia ini Tuhan. Kami tidak mau melihat apa yang terjadi sekeliling kami, tapi kami mau tetap memandang kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kekuatan di hidupku, amin. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, amin Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sekali lagi katakan saudara, dengan iman kita, kekuatan di hidup kita hanya dapat kita temui di dalam Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu ya Yesus. Ku dapat di dalam-Mu, hanya Kau yang teguhkan kami Tuhan. Amin. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang mustahil. Mari saudara, nyatakan kepercayaan kita. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari saudara, inilah yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Katakan bersama-sama. Kekuatan di hidupku hanya ku dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ku dapat di dalam-Mu, hanya Kau yang teguhkan kami Tuhan. Kau teguhkan hati. Oh, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Sebab aku percaya, bukan karena melihat Tuhan, namun karena firman-Mu. Amin.
pernah berubah. Amin. Haleluya. Sebab aku percaya. Haleluya. Sebab aku percaya. Bukan karena melihat bukan Tuhan, namun karena firman-Mu. Amin. Digenapi di hidupku. Ku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada pernah berubah. Bapakku percaya. Amin. Amin Tuhan. Firman-Mu yang selalu digenap. Amin, amin, amin. Ku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu. Tiada pernah berubah. Katakan dengan iman saudara. Namun karena firman-Mu. Tiada pernah berubah. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kami terima janji-Mu Tuhan, bahwa kasih setia-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pertolongan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Seringkali kami tidak setia kepadamu, tapi Engkau masih menolong kami Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kasih selalu terbuka bagi kami Tuhan. Seringkali kami gagal percaya kepadamu, tapi Engkau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Engkau tidak pernah berhenti-hentinya untuk memberi kepercayaan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu. Sungguh Engkau sangat teramat baik dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Baik kami yang dipastori, baik yang ada di Zoom, bahkan ada teman-teman kami yang live Facebook. Tuhan, kami perlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu kekuatan kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami dimampukan berjalan di dalam tengah dunia yang semakin hari datang pada kejatuhan ya Tuhan. Kami mau tetap berdiri teguh kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah bagi setiap kami. Kami siap Tuhan, kami siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga hari lepas hari kami boleh menjadi seperti Engkau ya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu di dalam satu nama yang sudah memberikan kami kemenangan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Karena Dia Allah yang hebat dan luar biasa, yang senantiasa memberkati dan menolong kita sekalian. Saudara-saudara, saya ingin menyapa teman-teman yang ada di Zoom, bahkan yang ada di Facebook dan YouTube. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam dalam kasih kita, Tuhan Yesus Kristus. Katakan bahwa Tuhan kita hebat. Katakan bahwa Tuhan kita dahsyat. Katakan bahwa Tuhan adalah penolong saya dan saudara. Saudara-saudara, hari ini saya sangat bersyukur karena kita sudah mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan meninggikan nama Tuhan. Thank you buat tim musician yang hari ini sangat the best. Mulai dari worship leader, singers, sampai semua yang terlibat dalam melayani hari ini. Baik yang melayani di bidang overhead, IT, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai believe in His power. Katakan amin. Mari kita katakan bersama-sama, percaya akan kuasanya Allah.
Haleluya. Saya mau berkata bahwa Tuhan atau tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu selalu siap untuk menolong dan mengurapi kita semua dengan kekuatan kuasanya. Di saat saya dan saudara membuka dan menerima kuasa itu, membuka hati kita untuk dapat mengalami betapa kuatnya tangan Tuhan dalam hidup kita, maka firman Tuhan ajarkan 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Firman Allah yang hidup berkata, saudara yang mau merendahkan diri di bawah tangan Allah yang maha kuasa, maka pada waktunya ia akan meninggikan saudara. Katakan amin. Berarti kalau saudara dan saya ingin melihat keperkasaan tangan Tuhan, kita harus merendahkan diri di bawah tangan Allah yang kuat itu. Dan di sana dikatakan bahwa dia akan meninggikan. Berarti ada reward yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Akan Tuhan berikan penghargaan bagi orang yang mau merendahkan diri. Ini berarti kita perlu mematikan setiap kedagingan kita dengan menyadari bahwa saudara dan saya tidak bisa mencapai hasil apapun tanpa kuasa dan kekuatan Allah Roh Kudus. Haleluya. Berarti kita perlu meminta Tuhan untuk mengisi hidup ini dengan kekuatan kuasanya. Berarti mari kita mengundang Dia untuk datang, mengurapi, dan memenuhi setiap bagian hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mari kita berikan dulu kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara-saudara, Dia adalah Allah Roh Kudus yang sanggup dan mampu melakukan pekerjaan supernatural bagi hidup saya dan saudara. Bahwa Dia Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hidup kita dengan kekuatan kuasanya. Namun ada syarat yang harus saya dan saudara lakukan. Pertama, kita harus membuka hati kepadanya. Dan yang kedua, izinkan Roh Kudus bertakhta, berkarya di dalam hidup saya dan saudara. Izinkan Roh Kudus untuk mengubah, bahkan memulihkan hidup ini. Maka saudara akan melihat tangan Allah yang kuat dan perkasa itu akan menuntun dan akan membimbing kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan. Kisah para rasul yang pertama, ayat yang ke-8. Ayat ini saudara sudah sering dengar, tapi saya akan mengingatkan kembali. Kisah 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Katakan amin. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Saya terlalu yakin ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat powerful. Kisah para Rasul 1 ayat 8 menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa kamu, saya dan saudara akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan setelah kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menjadi saksi. Dan ada 4 kategori tempat di mana saudara harus menjadi saksi setelah menerima kuasa itu. Pertama Yerusalem, kedua seluruh Yudea, dan ketiga Samaria, dan keempat adalah seluruh bumi sampai ke ujung bumi. Ayat ini Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Artinya kita harus memberitahu kepada semua orang tentang pribadi Yesus yang adalah anak Allah. Haleluya. Tugas kita
sebagai gereja, firman Tuhan memberi pesan bahwa kita harus menceritakan Yesus kepada setiap pribadi. Nah, saya akan memberikan referensi ayat mengenai Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Yang pertama, Yesus berkata ke murid-muridnya di dalam Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 47. Di sana Yesus katakan bahwa ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, ayat ke-47 yang ingin saya tekankan. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, saudara-saudara, Yerusalem ini berbicara mengenai keluarga saudara. Berbicara di dalam rumah saudara. Sebelum kita memberitakan Yesus kepada seluruh dunia, kepada segala bangsa, yang harus saudara dan saya ingat bahwa yang harus jadi berkat pertama di dalam rumah saudara. Di dalam keluarga saudara. Istri harus menjadi berkat dan menceritakan Yesus kepada suami. Dan suami harus menampilkan pribadi Yesus kepada istri dan kepada anak-anak. Karena ini yang dikatakan. Disampaikan berita pertobatan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus kepada jemaat yang ada di Korintus. Korintus 15, 1 Korintus 15 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2 berkata, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Ayat yang ketiga berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kamu terima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Artinya bahwa Paulus berkata bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita di atas kayu salib dan dia bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Yesus dia benar-benar anak Allah yang datang untuk menyelamatkan dunia. Ini yang harus kita sampaikan. Ini yang harus kita beritakan menurut 1 Kisah Para Rasul 1 ayat yang 8. Kamu harus menjadi saksi sampai ke seluruh ujung bumi. Katakan amin. Yesus adalah pesan yang harus kita bagikan kepada setiap manusia. Firman Allah atau Alkitab mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya, dia sangat mengasihi, mencintai, bahkan merindukan kita sekalian. Sehingga ia mengutus Yesus untuk mati di atas kayu salib demi membayar dosa saya dan dosa saudara. Itulah pesan kita bahwa Yesus telah memanggil untuk bagikan ini kepada semua umat manusia. Itulah yang Tuhan inginkan bagi gereja Tuhan. Itulah yang Allah inginkan bagi gereja Tuhan yang hidup di hari-hari terakhir. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru ada 4 pilar yang paling utama dan tidak bisa dipisahkan dengan gereja mula-mula.
Yang pertama adalah Bapa, dan kedua adalah Anak, dan ketiga adalah Roh Kudus, dan yang keempat adalah tubuh Kristus atau gereja Tuhan. Pertanyaannya, mengapa gereja harus percaya bahwa Roh Kudus itu real, nyata, dan berkuasa? Kenapa kita harus percaya Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah pemberian terbaik. Roh Kudus adalah terbesar dan termulia yang diberikan Allah kepada gereja Tuhan, kepada saya dan saudara. Karena Roh Kudus adalah oknum ketiga dari lembaga Trinitas kealahan. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus adalah maha hadir. Roh Kudus berkuasa di dalam hidup saya dan hidup saudara. Dan Roh Kudus sifatnya adalah dia nyata. Roh Kudus kalau di dalam bahasa lain memakai parakletos. Parakletos artinya seorang yang datang dalam keadaan yang sama dengan yang pertama. Berarti Roh Kudus datang untuk memberikan kehidupan di saat saudara dan saya merasa hampa. Roh Kudus datang dalam kehidupan kita dan dia berkuasa, punya power, dan Roh Kudus itu real. Datang di saat saudara berada dalam situasi yang kacau, punya masalah, punya beban, punya pergumulan, dan dia akan hadir. Dalam segala aspek kehidupan, dalam situasi yang bagaimanapun, Allah Roh Kudus maha hadir untuk memberikan jalan keluar bagi saya dan saudara. Mungkin di antara saudara saat ini membutuhkan Tuhan. Mungkin di antara saudara pemirsa yang ada di rumah, di YouTube, bahkan di Facebook, bahkan yang ada di Zoom. Mungkin saudara butuh Tuhan saat ini. Mungkin saudara berada dalam kesendirian. Saat ini dia akan datang dalam hidupmu. Buka hatimu dan terimalah anugerah Tuhan. Terima kuasa Allah. Terima pertolongan Tuhan. Dia sanggup menolong. Dia sanggup membebaskan. Bahkan dia sanggup memulihkan saya dan saudara. Dalam situasi gelap apapun, dia Allah maha hadir. Kejadian 1 ayat 1 dan 2 berkata, pada mulanya Allah, ia menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God. Saudara-saudara, sebelum dunia ada, Allah sudah ada. Sebelum dia menciptakan segala isi yang ada di muka bumi ini, Allah sudah ada. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, in the beginning God. Pada mulanya Allah. Ini berbicara mengenai kekekalan. Bahwa Allah itu tidak ada endingnya. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Siapa dia? Yang pada mulanya itu adalah Allah, adalah firman. Jadi segala sesuatu, segala apapun yang engkau alami saat ini, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong engkau. Kegelapan bagaimanapun, situasi yang bagaimanapun, dia sanggup menerangi dan sanggup mengadakan, bahkan sanggup menolong saya dan saudara. Mengangkat saudara, memberkati saudara, mengadakan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Mungkin saudara berkata, pastor, saya sudah berdoa tetapi saya belum melihatnya. Saya sudah berdoa tetapi saya belum mendapatkannya. Dia Allah yang berjanji akan menolong. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Selalu tepat waktunya. Saudara-saudara, Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus selalu hadir
dan menyertai hamba-hambanya dengan kuasa dan mujizat. Kalau saudara bisa lihat di dalam perjanjian lama, di sana bisa saudara buktikan bahwa Musa, Simson, Gideon, dan Elia, inilah nama-nama hamba-hamba Tuhan yang disertai Allah lewat kuasa dan mujizat Tuhan. Apakah mereka manusia superhero atau manusia yang berbeda dengan saya dan saudara? Tidak. Mereka sama-sama makan roti, saudara. Mungkin mereka makan keju. Dan mereka disertai dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Dan hari ini saya mau dan saya bisa menjamin saudara, Tuhan masih hidup dan Tuhan masih berkuasa akan menyatakan mujizat dan pertolongannya kepada saudara dan saya. Berarti saya meminjam satu bahasa bahwa satu perkataan, you cannot follow Jesus without Holy Spirit. Kita tidak dapat mengikuti Yesus tanpa Roh Kudus. Mengapa? Karena Roh Kudus adalah sentral dari iman kekristenan. Sekali lagi, you cannot follow Jesus without Holy Spirit because Holy Spirit adalah sentral dari iman kekristenan. Dan kedua, Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari gereja Tuhan. Kenapa? Kenapa Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari gereja Tuhan? Karena Roh Kudus merupakan jaminan bagi setiap orang percaya. Landasannya apa? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Bahwa Allah akan memberikan kuasanya di saat Roh Kudus turun dalam hidup saudara dan saya. Dan saudara dan saya akan menjadi saksi. Menjadi saksi kepada siapapun. Dan ini adalah jaminan bagi gereja Tuhan yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Nah, mungkin pertanyaannya, siapakah Roh Kudus itu? Menurut etimologi dari kata roh, artinya dalam bahasa Ibrani, roh ia memakai satu kata dan menghasilkan satu pengertian, yaitu ruah. Ini menurut etimologi. Dan kata Yunani berkata, memberikan arti pneuma. Roh artinya pneuma, yang artinya nafas atau angin. Dan ini diterjemahkan ke dalam kata, yaitu roh. Nah, roh ini menunjukkan kuasa pemberi kehidupan yang tak terlihat. Itulah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus adalah pemberian Allah. Dia adalah oknum ketiga dari pribadi Allah, diberikan kepada saya dan saudara. Berarti waktu Yesus naik ke surga, kita baru memperingati hari kenaikan. Waktu Yesus naik ke surga, dia tidak membiarkan murid-muridnya, saudara dan saya sendiri. Artinya apa? Tuhan memberikan pneuma, ruah atau Roh Kudus kepada gereja Tuhan. Memberikan kehidupan, memberikan kuasa, memberikan teman, penolong kepada saya dan saudara. Sehingga kita mampu melewati setiap badai kehidupan. Jadi Roh Kudus itu bukan sekedar angin. Roh Kudus itu bukan sekedar uap, diartikan sebagai uap. Tetapi Roh Kudus itu adalah satu pribadi, katakan amin. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Belajarlah kita mengenal Roh Kudus itu sebagai teman. Belajarlah kita mau mengenal Roh Kudus itu sebagai guru di dalam hidup kita. Belajarlah kita mau mengenal Roh Kudus itu sebagai penolong di dalam hidup kita. Dan belajarlah kita mengenal Roh Kudus itu sebagai kekasih di dalam hidup saya dan hidup saudara. Dan belajarlah kita mengenal Roh Kudus, Dia adalah Tuhan dalam hidup kita.
Haleluya. Haleluya Yesus. Gagal kita mengenal Roh Kudus sebagai pribadi. Sekali lagi saya mau katakan, gagal saya dan saudara mengenal Roh Kudus itu sebagai satu pribadi, maka kita akan gagal mengenal keutuhan keilahiannya. Oleh karena itu, saya mengencourage saudara, buka hatimu. Terimalah Roh Kudus. Hari-hari ini kita sedang menunggu hari ketuangan Roh Kudus. Ada banyak gereja yang mengadakan doa 10 malam. Pada hari yang ke-10, mereka percaya bahwa Roh Kudus akan diberikan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada saudara. Roh penolong, Roh penghibur. Saya mau katakan bahwa bukti bahwa Roh Kudus itu adalah oknum dan pribadi. Pertama, karena dia memiliki pikiran. Roma 8 ayat 27 berkata, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Ini bukti bahwa roh Allah itu adalah pribadi Allah dan oknum yang diberikan kepada gereja Tuhan. Ada bukti lain dalam 1 Korintus 4 ayat 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ketika kita berbahasa roh, kita sedang menceritakan sesuatu yang rahasia kepada Allah melalui Roh Kudus. Karena roh Allah itu hanya bisa dihampiri dengan roh. Tidak bisa dihampiri dengan pemikiran intelektual manusia. Maka Roh Kudus membantu kita sekalian untuk berkomunikasi dengan Allah. Dan bahasa roh itu setan tidak tahu. Dan ini bahasanya Allah. Di saat engkau tidak bisa berbuat apa-apa, gunakan bahasa roh. Karena bahasa roh itu adalah pemberian. Saudara tidak bisa puasa untuk minta bahasa roh. Tidak bisa dibayar. Tetapi bahasa roh itu adalah karunia. Pemberian Allah. Mari saya mengencourage gereja Tuhan. Biarlah kita penuh dengan roh Allah. Gereja yang tidak memiliki roh Allah adalah gereja yang mati. Penyembahan yang tidak memiliki roh Allah adalah penyembahan yang mati. Kita mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Berarti saat ini mari kita mau membangkitkan semangat kita untuk menghampiri Allah dengan kekuatan Roh Kudus. Minta supaya Roh Kudus mengurapi kita sekalian. Kisah Para Rasul yang ke-15 ayat 28 berkata, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Ayat ini membuktikan bahwa Roh Kudus mampu membuat satu keputusan. Dan ini yang dikatakan bahwa Roh Kudus itu memiliki pribadi. Dan ini membuktikan bahwa kriteria seorang oknum, seorang pribadi adalah memiliki intelek. Dan Roh Kudus itu memiliki intelek. Dan itu yang dikaruniakan Allah kepada gereja. Yang membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi atau oknum karena dia memiliki perasaan, saudara. Roh Kudus dapat didukacitakan apabila kehendaknya tidak dilakukan oleh setiap orang percaya. Tidak dilakukan oleh setiap anak Tuhan. Tidak dilakukan oleh setiap hamba Tuhan. Roh Kudus akan didukacitakan. Efesus 4 ayat 30 dalam firman Allah yang hidup berkata, jangan kamu mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup saudara. Ingat, dialah yang telah menyertai
memetraikan saudara sebagai miliknya, dan menjamin bahwa saudara akan diselamatkan pada hari penebusan. Haleluya. Marilah kita menganggap dan mengakui bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu adalah oknum pribadi. Buktinya bahwa ia memiliki kehendak. Itu Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi Roh Kudus mempunyai kehendak yang dikehendakinya supaya orang percaya dapat hidup dalam ketaatan kepada kehendaknya. Haleluya. Yang keempat, alasan saya dan saudara mengakui bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Ia dapat berbicara, dapat berkata-kata. Dapat berbicara artinya bisa diungkapkan dengan perkataan. Kisah Para Rasul 10 ayat 19-20 berkata, sementara Petrus masih saja terus berusaha mengetahui arti dari penglihatan itu, Roh Allah berkata kepadanya, hai Petrus, ada 3 orang sedang mencari engkau. Ayo lekas turun ke bawah dan jangan ragu-ragu mengikuti mereka, sebab aku telah menyuruh mereka. Nah, ini buktinya firman Allah mencatat bahwa Roh Kudus itu dapat berbicara. Bahkan di dalam Wahyu ayat 2 dan 7, 17 dan 29, di sana menceritakan bahwa Roh Kudus itu bisa bercakap, bisa berbicara. Nah, inilah Roh Kudus sebagai pribadi. Mari kita mau bangkitkan karunia-karunia Roh di dalam gereja. Gereja Pantekosta sudah 100 tahun, 1 abad. Jangan sampai padamkan roh itu. Kita mulai bangkitkan kembali api Pantekosta yang sudah menyala 100 tahun yang lalu. Sampai hari ini dia tetap menyala, membakar hidup saudara. Menjadi orang yang kuat, orang yang diberkati, orang yang berkemenangan dan jemaat yang memiliki karunia-karunia roh itu. Dan yang terakhir, Roh Kudus sebagai pribadi, pekerjaannya dapat dihentikan dan dapat dipadamkan. 1 Tesalonika 5 ayat 19 dalam terjemahan TSI berkata, janganlah padamkan api Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kalian masing-masing. Mari kita bakar terus api Pantekosta itu, menyala dalam hidup kita, menyala di dalam gereja kita, menyala di dalam setiap doa-doa kita. Maka kita akan melihat kegerakan rohani. Roh Kudus merupakan jaminan dan sebagai metrai, seal bagi setiap orang percaya, bagi gereja Tuhan. Conclusionnya adalah, kesimpulan saya pada hari ini, Roh Kudus sebagai jaminan, karena Roh Kudus merupakan jaminan bagi orang percaya, karena dia adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penghibur, dan dia sebagai pemberi damai sejahtera. Roh Kudus sebagai metrai atau seal, merupakan tanda akan kepemilikan Allah bagi orang percaya, dan sebagai jaminan keselamatan bagi gereja Tuhan. Kalau gereja tidak memiliki roh, berarti gereja tidak memiliki metrai, seal, jaminan. Kenapa gereja harus memiliki Roh Kudus? Sebagai metrai, karena Roh Kudus sebagai penyempurna keselamatan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roh Kudus sebagai penyempurna keselamatan saya dan saudara. Ketika Roh Kudus masuk di dalam hidup saya, maka pada saat itu saya dan saudara menerima tanda sebagai anak Allah yang telah dilahirkan kembali. Jadi jangan mimpi saudara akan masuk dan melihat sorga kalau saudara tidak dilahirkan kembali. Jangan mimpi saudara, lihat aja nggak bisa.
apalagi mau masuk. Saudara, kriteria seseorang akan mengikuti event resmi, misalnya dinner dengan Pak Presiden. Kriterianya saudara harus pakai tuxedo. Minimal. Saudara nggak bisa pakai celana pendek masuk ke sana. Pertama kalau saudara pakai begitu, saudara akan diborgol. Dikirain sesuatu yang tidak benar. Itu standar dunia. Ini standar sorga, saudara. Saudara akan masuk sorga harus di-seal dengan Roh Kudus sebagai tanda jaminan. Kalau saudara mau melihat sorga, terimalah Roh Kudus itu sebagai penolong, sebagai jaminan dalam hidupmu, sebagai jaminan keselamatan. Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara sebagai jaminan untuk menerima kehidupan yang akan datang. Roh Kudus sebagai jaminan saya dan saudara. Itu seperti contoh ya. Saudara membeli mobil. Harganya 20.000. Sebagai jaminan, tanda, saudara harus beri down payment. Misalnya dealer minta 5.000. Berarti down payment saudara adalah jaminan bahwa saudara memiliki mobil itu. Ada juga yang tidak memiliki down payment. Tetapi ini hanya membuka pengertian kita. Tanda jadi saudara menjadi kepemilikan satu barang, berarti saudara harus memberikan sesuatu. Yaitu apa? Down payment. Nah, Allah memberikan down payment Roh Kudus kepada saudara sebagai jaminan keselamatan. Milikilah Roh Kudus dalam hidupmu. Karena itu sudah diberikan kepada gereja. Kisah 1 ayat 8. Di saat kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Sebagai conclusion yang terakhir, Roh Kudus menguatkan identitas saya sebagai anak Allah. Roh Kudus sebagai meterai, artinya merupakan tanda kepemilikan Allah atas orang percaya. Roh Kudus sebagai meterai artinya bahwa kita adalah anak Tuhan, anak Allah. Gereja yang tidak memiliki Roh Kudus, pada waktu penganiayaan 3,5 tahun dia adalah makanan antikris. Waktu gereja disingkirkan, di-seal dengan Roh Kudus, maka engkau diselamatkan dari mata si ular. Kita tidak tahu penyingkirannya di mana, tapi yang jelas kita ada di dalam perlindungan Allah Roh Kudus. Stempel meterai adalah mengautentikasi dan menyelesaikan kontrak. Itu yang saya bisa dapat berikan kepada saudara. Arti dari autentikasi atau authentication adalah suatu proses tindakan pembuktian, validasi terhadap identitas seseorang pengguna pada saat akan mengakses sebuah sistem. Misalnya saudara masuk dalam Facebook, saudara harus masukkan password. Kalau saudara tidak bisa masukkan password, berarti saudara tidak diakui bahwa yang mempunyai akun itu saudara. Nah, Roh Kudus sedemikian rupa. Sebagai proses pembuktian validasi identitas bahwa saya adalah anak Allah. Sekali lagi, Roh Kudus adalah meterai. Sebagai tanda keaslian, kelahiran baru di dalam Kristus. Dan Roh Kudus sebagai identitas gereja Tuhan. Keselamatan saya dan saudara adalah keselamatan yang mutlak dan sah. Katakan amin. Oleh karena itu, agungkan Tuhan, terima Roh Kudus dalam hidupmu, maka hidupmu akan berkemenangan dari hari lepas hari. Oleh karena itu saudara-saudara, kehadiran Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara adalah membuktikan saudara dan saya adalah anak Allah. Mari engkau yang ada di rumah, yang ada di Facebook dan YouTube dan yang ada di Zoom, mari engkau angkat tangan kepada Tuhan. Sejenak kita tundukkan kepala kepada Tuhan. Percaya Dia Maha Hadir.
Saya undang tim musik singers untuk menyanyikan satu pujian. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir di mana-manapun. Dimanapun umat Tuhan berada. Engkau menyatakan kehadiran. Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Engkau menyatakan pembebasan. Pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Ku percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita percaya bukan karena kita melihat, namun karena firman Tuhan selalu digenapi dalam hidup saya dan hidup saya. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu pernah berubah. Haleluya. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, haleluya, tiada pernah berubah. Ku percaya bukan karena melihat, haleluya. Ini pengakuan saya dan saudara. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Percaya karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Tiada pernah berubah. Haleluya. Haleluya Jesus. Firman-Mu yang mengubahkan kami. Meteraikan firman-Mu di tanah hati yang baik ya Bapa. Kami percaya bukan karena kami melihat, namun karena kami mengakui bahwa firman pribadi Allah itu tidak ada bayang perubahan. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dalam hidup kami. Yesus anak Allah yang hidup menjadi putra Allah yang sudah dikorbankan bagi gereja Tuhan. Untuk kami memiliki hidup dan hidup yang berkemenangan. Hidup yang mencapai kekekalan. Bukan hidup di dalam penghukuman yang kekal. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan dengan penuh iman. Katakan, Bapakku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Kami pegang kebenaran firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah berubah ya Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami bersyukur
untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan, yaitu Roh Kudus-Mu yang indah, yang manis dalam hidup kami. Kau telah memberikan kami penolong, penghibur yang setia Tuhan. Karena Kau tahu kami tidak mampu sendiri, oleh sebab itu Kau berikan kami seorang penolong. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami tidak mau mendukakan Roh Kudus yang manis, tapi kami mau terus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Biar hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk karunia yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur dan kami terima kebenaran firman-Mu. Dan kami mau terima Roh Kudus yang manis di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, bahkan di pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Dan biar Roh Kudus itu terus menyala-nyala di dalam kita. Dan kita tetap setia juga dalam mengiring kepada Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Yang dipastori boleh langsung memasukkan dalam kotak. Baik yang jemaat GPD NLC atau bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang tergerak untuk memberkati pelayanan GPD New Life Church bisa memberikannya melalui account Zelle atau Quick Pay dengan nama account gpdinlc@yahoo.com, gpdinlc@yahoo.com. Dan kami percaya setiap taburan yang saudara sudah berikan itu saudara tabur di tanah yang baik, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan Yesus yang sanggup untuk memberkati berlipat-lipat kali ganda. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan Yesus saja. Puji Tuhan untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini. Kita ada Sunday School. Saudara, hari ini kita akan mulai seperti biasa jam 5, tapi mulai minggu depan kita akan mulai Sunday School kita jam 11 pagi. Jadi setelah ibadah celebration kita akan lanjut dengan ibadah Sunday School jam 11 pagi. Dan hari Senin kita ada Salt Sharing and Learning Together jam 6 melalui Zoom. Hari Rabu dan hari Jumat kita ada Prayer Warrior jam 6 sore juga. Jadi mari sama-sama kita mau mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan sehingga kerohanian kita semakin bertumbuh, berakar kuat di dalam Tuhan Yesus saja. Dan untuk youth akan beribadah pada hari Sabtu jam 5 sore di Pastori. Apabila saudara membutuhkan doa atau apapun juga itu boleh menghubungi kami gembala. Nanti bisa menghubungi lewat akun Facebook. Kami akan selalu mau menjadi partner doa saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ini saja menjadi pengumuman kita. Terima kasih untuk youth, untuk seluruh pengurus youth dan anak-anak youth yang sudah memberkati kami. Para ibu-ibu, Happy Mother's Day juga buat ibu-ibu GPD NLC ya. Mereka sudah bekerja luar biasa saudara, dalam waktu yang sangat singkat, tapi mereka sudah memberikan effort mereka, usaha mereka untuk memberkati semua ibu-ibu yang ada. Oleh sebab itu mari kita lepaskan berkat doa bagi anak-anak muda kita, biar anak-anak muda kita terus menjadi anak-anak muda yang kuat seperti Yosua yang ada di akhir zaman ini saudara. Mereka menjadi pribadi yang kuat hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saya begitu bangga ya dengan anak-anak muda ini. Dalam weekend mereka memberikan weekend mereka bukan untuk mencari kesenangan dunia, tapi mereka mau mencari Tuhan, melayani Tuhan, bahkan melayani orang tua yang ada, ibu-ibu yang ada. Oleh sebab itu dalam doa kita, mari saudara, saya encourage bawa anak-anak kita terus di dalam doa kita, karena anak-anak kita adalah generasi penerus kita. Siapa lagi yang akan menggantikan kita? Kita perlu anak-anak kita dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Kita encourage mereka, berdoa bagi mereka, dan dia akan menjadi tunas-tunas muda yang bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih youth yang ada, Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Sebab aku percaya, bukan karena melihat yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
Saudara-saudara, saat ini ada seorang hamba Tuhan meminta doa karena beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, dia mengalami satu musibah kecelakaan, yaitu Bapak Pendeta Roni Tombeng yang berada di Jawa Timur di Indonesia. Saat ini beliau sedang sakit. Puji Tuhan, beliau sudah lebih membaik saat ini. Kakinya hampir putus waktu itu karena mengalami kecelakaan. Dan saat ini kita mau berdoa buat beliau. Bapak Pendeta Roni Tombeng, dimanapun engkau berada, walaupun kita terpisah benua, tetapi Roh Kudus tidak terpisah dengan kita. Roh Kudus penyembuh kita, Roh Kudus penolong. Kita berdoa, mari sama-sama kita berdoa di dalam nama Yesus. Kami sebut Bapak Pendeta Roni Tombeng, kaki yang mengalami kecelakaan. Ada sekitar berapa puluh jahitan di dalam kakinya itu, di bagian kaki sebelah kiri ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang memulihkan hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus ada mujizat bagi Bapak Pendeta Roni Tombeng. Dia mengalami mujizat. Pertolongan Tuhan ajaib berlaku di dalam hidupnya. Be healed in the name of Jesus. Ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Pergumulan-pergumulan yang beliau sedang gumuli saat-saat ini, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bermujizat, dan Tuhan yang menjadi pembelanya. Di dalam nama Yesus, kuasa Allah dinyatakan. Ku percaya, bukan karena melihat, karena firman-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Di hidupku, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mungkin masih ada saudara-saudara yang lain yang saya tidak bisa sebutkan. Mungkin saudara tidak bisa, belum sempat chat di Facebook Line untuk minta bantuan doa. Tetapi mari kita mau angkat tangan kita. Dan bagi jemaat Tuhan, khususnya GPDI New Life Church, sepanjang minggu depan kita akan ambil doa dan puasa. Kita mau bergumul setiap persoalan saudara. Mungkin saudara bergumul dengan studimu, saudara bergumul dengan legal statusmu, saudara bergumul dengan pergumulan hidup. Saya percaya firman Tuhan katakan, jenis yang satu ini tidak dapat dikalahkan hanya melalui doa, harus ditambah dengan fasting and prayer. Mujizat pasti terjadi. Mari semua umat Tuhan, ku percaya, bukan karena melihat. Ada mujizat di rumah kami. Ada mujizat Tuhan. Dia nabi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Satu kali lagi. Haleluya. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, yes Lord, namun karena firman. Mari kita anggungkan sekali lagi. Haleluya. Ku percaya, ku percaya, bukan karena melihat. Puji Tuhan. Raya lama singkat, raya lama tak. Raya lama tak, raya masih, raya lama. Haleluya Jesus. Yes Lord, karena firman-Mu
percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan kuasanya tidak ada bayang perubahan. Dan tidak akan pernah berubah. Hari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Semua kami yang hadir hari ini, baik yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, baik yang ada di YouTube, kami tahu ada mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Pertolongan Tuhan menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang hidup, yang mampu menolong dan memberkati kami semua. Angkat tanganmu dan terima berkat. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan semakin naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi pribadi, keluarga yang berkemenangan. Engkau tidak akan dikalahkan dengan masalah. Engkau tidak akan dikalahkan oleh intimidasi. Tetapi engkau akan berjalan di atas masalah dan menjadi umat pemenang. Engkau tidak akan ditinggalkan oleh Allah, karena Dia Allah, Immanuel, yang menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya kasih dan sukacita, pertolongan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, akan menolong saudara sekalian. Berkat-berkat yang supernatural dari Tuhan akan menjadi bagian gereja Tuhan, akan menjadi bagian umat-umat Tuhan. Engkau akan lebih daripada orang yang menang. Engkau adalah umat pemenang. Dan kemenangan itu nyata. Kemenangan itu sangat nyata dalam hidup kami. Akan berlaku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang menjemput dan mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup dan akhiri ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday and God bless you all. Haleluya, haleluya.